Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa bertemu, yang mana pada hari ini kita masih bisa sehat, menghirup udara segar, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Dan itu semua patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan cara memaksimalkan apa yang telah diberikan kepada kita dengan terus ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat ini tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi dengan saya kita sharing ngaji bersama Kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah membahas tentang bab 2, yaitu bab taubah. Bahwasanya taubat itu kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk terus melakukannya setiap ada kesempatan, setiap hari. Bahkan Nabi SAW mencontohkan 70 bahkan 100. Walaupun pada intinya adalah kita diminta untuk memperbanyak taubat, memperbanyak meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la saghirata ma'a istimrarin wala kabirata ma'a istighfarin. Tidak ada dosa-dosa kecil yang jika kita lakukan secara terus-menerus, dan tidak ada pula dosa besar kalau kita melakukan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, jangan lupa istighfar setiap hari, meminta ampun, karena kita tidak tahu apa yang telah kita kerjakan, apakah itu berbuat dosa atau tidak. Terlebih lagi, ada perasaan-perasaan yang tidak kita sadari dan itu menimbulkan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan sharing bab ketiga yang ada di kitab ini, yaitu tentang bab sabr. Langsung saja kita masuk ya. Babus sabr. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tambah lagi sabarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah bahwa kita harus sabar. Lalu setelah kita melakukan sabar, maka kata Allah wasbiru wasabiru. Tambahlah kesabarannya lagi. Jadi sabar itu benar-benar bukan hal yang memang dilakukan saya ini udah sabar, kenapa masih gini-gini aja. Kata Allah tambah. Ketika ujian masih datang lagi tambah. Seperti itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan perlu diingat pula, ketika Allah menguji kalian dengan rasa takut, lapar, kekurangan dari harta dan juga jiwa, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Kita bisa lihat kenapa Imam Nawawi meletakkan bab ketiga ini setelah ihdharun niyah, ihdharul ikhlas wa ihdharun niyah, dan juga bab taubat. Kita dihadirkan dengan bab sabar. Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita melakukan sebuah amal istiqamah lalu bertaubat, maka pekerjaan tersebut merupakan hal-hal yang memang itu lagi yang dikerjakan, itu lagi yang dikerjakan. Maka di sini kita harus menghadirkan sabar untuk melakukan itu semua. Tidak ada orang yang melakukan hal yang sama itu tidak muncul rasa kebosanan.
tidak muncul rasa futur. Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita agar bersabar, dan tambah lagi sabarnya. Karena apa? Karena hidup ini tidak mudah, apalagi berusaha untuk terus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan pula dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa pahala sabar itu bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Apa sih batasnya sabar? Saya udah sabar loh, saya udah di puncak sabar. Belum, Anda belum di puncak sabar. Puncak sabar itu adalah ketika kita mati, baru itu adalah puncaknya sabar. Maka sabar ini diberikan pahala bighairi hisab, tidak ada hitungannya, karena saking mulianya. Wabashshir sabirin innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi memang dalam kehidupan ini berliku-liku, kanan kiri. Jadi memang sabar itu tidak hanya diperuntukkan orang muslim, bahkan siapapun membutuhkan rasa sabar untuk menjalani kehidupan ini. Langsung kita masuk dalam hadis Rasulullah SAW mengenai sabar di dalam kitab ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam hadis Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, dalam hadis yang panjang yang masyhur juga, bahwa at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika kullu an-nas yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubtiha. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda bahwa at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Alhamdulillah tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillah walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Subhanallah alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat itu merupakan cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu merupakan bukti. Was-sabru diya'un, dan sabar itu merupakan cahaya pula, sinar yang terang benderang. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika wal nasyadu fa bayyana nafsahu wa mutiqu amu juga. Dan Quran itu merupakan hujjah. Kita fokus di sini dengan kalimat sabar. Kenapa sabar di sini ditaruh di hadis ini? Maka dikatakan di sini bahwa was-sabru burhan was-sabru diya'un was-sadaqatu burhan was-sabru diya'un. Sabar diya'un di sini adalah syiddatun nur, cahaya yang sangat terang benderang. Bahwasannya ai bis-sabri tankashifuz zulumat wal kurubat. Bahwasannya sabar itu kita akan tankashifu, jadi akan menutupi, akan menyirnakan kegelapan, keburukan, dan juga al-kurubat, kesusahan. Kenapa? Karena sifat sabar itu adalah orang-orang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berlapang dada, dan orang-orang yang punya visi dan juga husnuzon yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya hati yang lapang. Maka di sini disebutkan bahwa sabar itu merupakan kunci dari terangkatnya kurubat, hal-hal yang menyusahkan, dan juga zuluman, kegelapan-kegelapan dalam kehidupan ini. Dalam hadis selanjutnya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, mungkin kita pernah dengar hadis ini. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat luar biasa urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang di Kairo sedang azan zuhur ya. Jadi kita break dulu sebentar, lalu kita lanjutkan lagi setelah azan, insyaallah.
Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Inna amrahu kullahu lillah, kullahu khair, bahwa setiap urusannya mendatangkan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Maka hal ini tidak akan terjadi kecuali dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu terjadi? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa kebahagiaan, sa'adah. Sarra itu sa'adah atau ni'mah. Syakara fakana khairan lahu. Lalu ia bersyukur dengan nikmat yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fakana khairan lahu, maka ia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari rasa syukur yang ia lakukan. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan begitu pula ketika ia ditimpa oleh keburukan, maka sabara, darra itu bisa musibah, keburukan, sakit atau apa. Nanti kita lihat bahasa hadisnya. Sabara fakana khairan lahu. Lalu ia bersabar, maka fakana khairan lahu. Dia pun mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari sabar yang ia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 7500. Kita lihat bahasa hadisnya. Ajaban, dari kata ajaba ajaban. Apa sih artinya ajaba? Ajaban di sini. Ta'jib ibnu Adam min asy-syai'i idza 'azama mawqihi 'indahu wa khafi 'alaihi sababuhu kama fi nihayah. Apa sih yang dimaksud dengan takjub? Takjub itu ketika kita melihat sesuatu dalam kehidupan kita dan sebabnya itu memang tersembunyi, kita nggak tahu sebabnya, maka kita terkejut. Nah, itulah namanya ajaban. Dikatakan di sini al-mu'minu, ai yang dimaksud dengan mukmin itu apa? Yang kamilul iman, imannya sempurna. Maka dikatakan bahwa ada perbedaan antara penyebutan muslim dan juga mukmin. Apa sih muslim itu? Dikatakan bahwa muslim itu ya hanya ia yang melakukan asyhadu alla ilaha illallah, tauhid saja. Dengan dengan masih menyelewengkan atau bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ia disebut muslim. Jika mukmin ai kamilul iman, imannya itu sempurna. Dia bersyahadat, lalu ia berusaha untuk memaksimalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga tidak melupakan hal-hal terpenting dalam agama. Maka dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui itu, orang-orang Arab mengatakan, kami beriman. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, qulu aslamna walamma yadkhulul iman. Qalu amanna. Kami telah beriman, walakin qulu aslamna. Jangan katakan kamu beriman, tapi katakanlah kamu sudah berislam, seperti itu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum nyampe kepada hati kalian. Kalian itu baru bermuslim saja, begitu dikatakannya. Lalu as-sarra, yang dimaksud dengan mukmin di sini adalah salah satunya itu, lalu al-alimu billahi radhi bi ahkami al-amil al-tasdiqi mau'udi. Jadi dia ridho terhadap apa-apa yang diperintahkan kepadanya dan melakukannya, dan juga dia percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. As-sarra ay ma yassara, apa-apa yang kemudahan yang diberikan kepadanya. Ad-darra ma yadurru bil badan aw ma yata'allaqu min ahlin aw waladin aw malin. Pokoknya darra itu sesuatu yang menyebabkan dia kesusahan. Entah itu musibah, entah itu sakit, entah itu apapun, segala macam musibah. Begitu. Jadi apa sih yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Bahwasanya kehidupan seorang muslim itu, apapun yang menimpa dia, mau baik mau buruk, ketika dia bereaksi dengan yang pas gitu, ketika dia mendapatkan musibah dia sabar, ketika mendapatkan nikmah itu dia bersyukur, maka itu akan mendatangkan kebaikan kepadanya. Kullu khair wa ajrun lahu indallah, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bukan? Setiap urusan orang mukmin itu selalu beruntung. Al-mu'minul kamil yashkurullah ta'ala fis sarra wa yasbiru 'ala ad-darra fayanalu ad-daraini.
Orang yang beriman itu dia selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, dan juga bersabar ketika dia mendapatkan nikmah atau sebuah dorro, sebuah kesusahan dan lain sebagainya. Amma naqisul iman, adapun orang-orang yang imannya kurang, maksudnya tidak sempurna, belum serius melaksanakan ajaran agama ini, fa innahu yatadajjar wa yatasakhat minal ma'siyah minal musibah fa yajtami'u ala nasibiha wa zulsuqti. Jadi orang yang kurang imannya, orang yang imannya belum sempurna, dia akan bosan dan gelisah dan marah ketika mendapatkan musibah. Bukannya dia introspeksi atau dia bersabar, tetapi dia malah marah dan gelisah. Seperti itulah orang-orang yang memang imannya sedang turun. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus mendahulukan sabar, karena sabar termasuk salah satu dari sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim. Begitu. Tidaklah Allah menguji kita kecuali Allah itu mencintai kita. Idza habballahu 'abda ibtalah. Apa sih ketika Allah itu menguji kita dengan musibah? Sebenarnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sini mendekat, berdoa kepada saya, sabar, ngadu sama saya. Kata Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan dari manusia ini banyaknya hanya berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ketika seorang itu diberikan musibah, dia berkeluh kesah, ngeluh dia. Padahal yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah datang kepadaku, minta, berkeluh kesah kepadaku. Aku akan kasih, aku akan kuatkan punggungmu, aku akan kuatkan pundakmu untuk mengatasi itu semua, dan aku akan naikkan derajatmu. Seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat penting bersabar dalam kehidupan, apalagi kita hidup di area di zaman akhir zaman. Maka sabar merupakan hal terpenting yang harus dimiliki di setiap seseorang. Lanjut hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba pilih hadis yang memang di sini sangat menitik poinkan tentang sabar ya. Salah satunya adalah ini. An Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بواب فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, beliau melihat Nabi SAW berjalan melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping kuburan. Lalu Nabi SAW berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, wahai anda perempuan. Lalu perempuan ini mengatakan dengan nada yang sedang sedih, lalu sedikit marah, bahwa wahai engkau, kamu itu enggak seperti saya, kamu itu belum merasakan musibah yang seperti saya. Faqila laha, maka dikatakan, ada seseorang yang mengatakan bahwa itu Nabi loh. Lalu tercengang si perempuan ini, lalu mendatangi Nabi, lalu mengatakan bahwa ya Rasulullah, aku tidak mengetahui bahwa itu adalah engkau, karena saking sedihnya aku karena sepeninggalan keluargaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nih dengar nih, pentingnya ini. Innamas sabru inda as-sadama al-ula. Maka bersabar ketika ada sebuah as-sadamah, guncangan berat atau ujian atau shock, itu diutamakan. Kenapa? Karena orang yang kehilangan sabar ketika guncangan atau shock, kita bisa lihat realitanya. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa sabar, banyak yang menggantung diri, banyak yang menjadi gila. Sabar ini merupakan sebuah terapi, teman-teman, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sabar orang bisa menjadi lebih dewasa,
dengan guncangan dia bersabar, dia akan menjadi lebih dewasa, lebih berpikir, lebih tenang juga, seperti itu. Hadis ini muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, a'la darajah. Kalau dalam ilmu hadis ini, hadis muttafaq alaih merupakan hadis yang sahih sekali, makmul. Dan memang ini tidak usah dipertanyakan ini bener gak ya hadisnya. Kalau sudah muttafaq alaih, insyaallah kita husnuzan hadis ini periwayatannya benar, siqat begitu, rijalul hadisnya. Begitulah kurang lebih teman-teman untuk hadis yang tadi. Sudah cukup jelas ya hadis yang tadi. Kita lanjut dengan hadis selanjutnya. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda ketika ini berkaitan dengan ta'un ya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, tentang wabah yang sedang tersebar, virus atau apa wabah ya. Mungkin kalau sekarang kita bisa samakan dengan corona atau MERS atau MERS maksud saya, flu burung atau flu babi atau dan lain sebagainya. Tapi yang sedang marak adalah virus corona. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athu Allah ta'ala man yasha' fa yaj'aluhu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Maka ta'un, wabah Covid misalkan ya, yang menimpa manusia di bumi ini ada dua kategori, kata Rasulullah SAW, bahwasanya ta'un, wabah yang menimpa itu bisa menjadi azab, sebagai azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Begitu, baik kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kenapa? Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fa yamkuthuhu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Maka tidaklah ketika ta'un itu menimpa, terjadi di satu negeri dan di sana ada orang mukmin, lalu orang mukmin ini bersabar karena ta'un yang menimpa, lalu dia bersabar dan tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dalam hadis ini illa kana lahu mithlu ajri syahid. Ketika ia meninggal karena ta'un tersebut, dia beriman, dia tahu bahwasanya apa yang telah terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan kepada dia, imannya baik, akidahnya baik, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka misal ajri syahid, ketika ia meninggal pahalanya seperti pahala syahid. Bukan saya mengatakan seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis Bukhari. Walaupun ya kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hadis dari Imam Bukhari itu adalah sahih, tapi kita bisa ambil secara keumuman bahwasanya banyaknya dari hadis rawahu Bukhari, Imam Bukhari adalah sahih dan memang makmul, memang benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis selanjutnya, idza btalaitu 'abdi, ini hadis qudsi ya teman-teman. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha 'azza wa jalla qala, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an ini benar-benar Allah yang mengatakan, kalau misalkan hadis qudsi ini Allah langsung menyampaikan kepada Nabi dan Nabi langsung katakan kepada umatnya. Memang apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan merupakan sebuah wahyu. Tapi yang saya maksudkan di sini hadis qudsi adalah prosesnya gitu. Idza ibtalaitu 'abdi bihabibatihi fasabara 'awadahu Allah minhuma al-jannah. Maka ketika aku menguji hambaku, awadahum Allah al-jannah, maka akan diganti dengan surga. Jadi benar, ketika Allah menguji itu ada dua kemungkinan. Salah satunya ada azab. Uji ini bisa musibah,
bisa juga nikmah. Ketika musibah yang datang, bisa jadi ini adalah azab, bisa jadi ini adalah rahmat. Ketika musibah ini diberikan kepada seorang mukmin yang memang ia sadar dengan kesalahannya, maka ini akan menjadi sebuah rahmat. Tapi beda ketika ini diujikan kepada orang kafir misalkan, maka ini menjadi istidraj, menjadi sebuah azab bagi mereka, maka akan diberikan jannah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kita lanjut ke hadis selanjutnya, karena hadis yang tadi merupakan hadis yang memang sangat jelas ya. Kita lanjut dengan hadis selanjutnya. Berkaitan dengan sabar, Nabi SAW sangat mencontohkan kepada kita, umatnya selaku umatnya. Dari tadi juga ada hadis-hadis yang disebutkan hanya perintah untuk sabar saja. Perintah bahwa kita pahala sabar itu besar loh. Tapi mana coba? Rasulullah pernah mencontohkan kita untuk sabar? Ada di sini. Ada cerita dalam sirah Nabawi SAW, dan di sini juga dimuat dalam sebuah hadis. Ada cerita ketika Nabi SAW datang ke kaum Taif untuk berdakwah kepada mereka, kalangan umat Taif yang memang belum mengenal Islam pada waktu itu. Tapi Nabi SAW ditolak mentah-mentah, sama sekali tidak diterima. Dan bahkan ketika beliau pulang, selama perjalanan keluar dari kampung tersebut, perkampungan tersebut, Nabi dilempari batu, dipukuli, dilempari, sampai dikatakan beliau itu di sini wa huwa yamdahu dam an wajhi, sampai keluar darah dari wajahnya. Bagaimana itu dilempar batu sampai keluar darah dari wajahnya? Tapi Nabi SAW tidak marah, malah mengatakan seperti ini: Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, fa innahum qaumun la ya'lamun, karena aku tahu mereka belum tahu tentang Islam, tentang kebenaran ajaran agama ini. Dikatakan bahwa pada waktu itu Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad SAW, wahai kekasih Allah, mau aku apakan ini? Mau aku apakan ini kaum Taif ini? Mau aku apakan? Apakah aku ambil gunung Uhud lalu aku balikan kepada mereka? Apakah aku balikan juga ke perkampungan mereka seperti apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu? Kata Rasulullah, jangan juga. Jangan. Mereka itu hanya belum tahu saja tentang kebenaran ajaran agama Islam. Makanya mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, yang tidak terpuji seperti itu. Lalu hadis selanjutnya bahwa Nabi SAW bersabda, an Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id. Abi Hurairah ini salah satu sahabat Nabi SAW yang masuk Islamnya lambat, tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Hadis Nabi SAW qala, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotaya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Gak usah cemas ketika kita bersabar, maka anggaplah sabar itu merupakan sebuah obat daripada penyakit-penyakit yang kita alami, entah itu dosa, entah itu apa. Bahwa dikatakan di sini bahwasannya Nabi SAW mengatakan apa-apa yang menimpa seorang muslim, saya katakan muslim ya, derajatnya tidak lebih tinggi daripada mukmin, apalagi musibah yang ditimpakan kepada seorang mukmin. Bahkan di sini disebutkan kalimat muslim, sangat umum. Mau ia bertakwa, mau ia tidak, asal dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia termasuk dari orang yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin, apa-apa yang menimpa seorang muslim dari sebuah kelelahan, kesukaran, sakit, atau misalkan duka atau sedih, atau misalkan luka yang ia terima, ataupun misalkan dia sebuah kemuraman, galau misalkan, hatta syaukatu syakuha, sampai duri yang menancap pada kakinya, illa kaffarallahu biha min khotaya, maka pada saat itu pula ketika kita mendapatkan sebuah kesukaran yang saya sebutkan tadi,
illa kafarallahu min khataya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Semua itu menjadi kafarat atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Sungguh mulia, Masya Allah, luar biasa. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu sebenarnya ini hadis masih sangat banyak. Mungkin ada berapa belas hadis tentang cerita tentang sabar. Saya pilih-pilih saja yang memang menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi ketahan kita untuk sabar dan juga mencontohkan kepada kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yusibhu min. Jika Allah menginginkan suatu kebaikan, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Tergantung, Allah sudah memberikan kita akal, pendengaran, penglihatan dan hati. Kita bisa menimbang mana yang makhul, mana yang memang ini wahyu, mana yang memang kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Maka kata Allah, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah inginkan kebaikan terhadapnya, maka Allah akan uji dia. Allah akan uji dia, lalu ketika ia lulus dari ujian tersebut, Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jika Allah mengendaki kebaikan, maka akan diuji dengan musibah. Boleh dikatakan bahwa musibah, sabar, ya. Sabar itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau nggak salah, tapi insya Allah memang dari beliau, bahwa sabar itu kita harus sabar terhadap dua. Yang pertama sabar terhadap nikmat dan juga terhadap musibah. Terkadang nikmat kita harus sabar, kita harus tahu, kita harus teliti, kita tidak boleh terlena. Maka kita harus sabar dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Lalu sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah tentu saja tidak usah dipertanyakan, maka ketika mendapatkan musibah kita harus bersabar. Tapi memang di sini konteksnya adalah orang-orang yang memang bersabar itu bukan hanya ketika mendapatkan musibah. Bahkan ketika mendapatkan nikmat, kita harus bersabar, menahan diri ego untuk meminta lebih, untuk meminta yang bukan berkecukupan seperti itu. Lalu saya lanjutkan dalam hadis Nabi yang lain, bahwasannya hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafi bi yaumil qiyamah. Kenapa? Musibah itu merupakan rahmat. Ujian itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Bahkan dalam lanjutan hadis ini adalah wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Kenapa? Musibah itu tanda Allah cinta. Dikatakan di sini bahwa jika Allah menginginkan sebuah hamba itu kebaikan terhadapnya, maka Allah akan percepat hukumannya, percepat ukubahnya, percepat musibahnya, percepat hukuman yang ia terima itu di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidanbi hatta yuwafi yaumil qiyamah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba ini sebuah keburukan yang tertimpa kepadanya, maka ia akan membiarkan dosa tersebut nempel terhadapnya sampai Allah bertemu seorang tersebut di hari kiamat. Allah akan langsung menghakiminya. Inna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, seperti yang saya sebutkan tadi di penjelasan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai seseorang atau sebuah kaum, Allah akan uji dia dengan apapun. Dalam Al-Quran, Allah menguji manusia dengan rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih, makanan yang kurang, harta yang kurang, dan sebagaimana yang memang bisa kita pikirkan bahwa ujian yang memang tidak mengenakan itu seperti apa, yang seperti itu.
Yubtilan nas ala hasbi dinihim. As-sabru 'ala al-masa'ib wal amrad tathiru lidz-dzunub. Bahwasanya sabar terhadap musibah, bahkan penyakit-penyakit itu membersihkan dosa-dosa kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sabar ini ketika mendapatkan ujian merupakan obat. Obat yang memang kita butuhkan sebagai manusia yang selalu sakit. Bukan sakit secara fisik, tapi sakit secara iman dan hati. Bahwasanya Allah hanya akan menerima illa man atallah biqalbin salim. Allah akan menerima hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tidak sakit. Kita sebagai manusia tempatnya kesalahan, maka kesalahan itu merupakan sebuah penyakit, sebuah tanda di mana iman kita tidak sehat. Maka sabar, taubat, ujian yang datang kepada kita itu merupakan obat yang Allah berikan kepada kita agar Allah bersihkan kita dari dosa-dosa, sehingga Allah mengampuni kita, dan ketika bertemu di hari kiamat sudah tidak ada ukubah lagi, tapi ampunan Allah yang datang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak beberapa hadis yang saya bahas dalam pembahasan kali ini, tapi poin penting yang bisa kita ambil daripada pertemuan kita kali ini adalah bahwasannya sabar itu merupakan sebuah hal yang penting dalam kehidupan. Banyak orang yang tidak beriman, banyak orang yang kurang sabarnya, sehingga dia mengakhiri hidupnya karena ujian yang ia terima. Ketahuilah teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ujian kecuali orang itu mampu. Ujian yang saya terima dengan ujian yang antum terima, mungkin ana bisa menghandle ujian yang Allah berikan kepada ana, tapi tidak mungkin saja jika ana menjadi antum, Allah memberikan ujian yang lain kepada antum, ana mungkin tidak akan sanggup. Karena Allah paling tahu porsi kemampuan setiap manusia, setiap hamba-hambanya, begitu. Dan dikatakan pula sabar itu merupakan pahala yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau antum ditawari nih ya, mau nggak sih kamu melakukan ini? Sabar aja pokoknya. Nanti kamu setiap harinya dikasih tanah 1 meter, 1 meter, 1 meter seperti itu. Saya yakin gak akan ada yang menolak. Cuman karena ini sangat berkaitan dengan iman, pahala sabar tidak terhitung dan Allah akan berikan ganjarannya di surga, maka yang berbicaralah bukan lagi hati dan mata, tapi yang berbicara adalah iman. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Nabi SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya sabar itu merupakan pondasi dalam kehidupan. Orang yang tidak sabar lalu dia mendapatkan ujian, mungkin dia akan putus asa, galau, dan tidak bisa maju melangkah. Tapi Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk sabar, tapi beliau langsung menunjukkan bagaimana beliau tasamuh, toleransinya, beliau sabarnya kepada kita. Tak ditunjukkan ketika beliau datang ke kaum Taif, bukan hanya kaum Taif saja ya, bahkan ketika bertemu dengan seorang nenek-nenek Yahudi, beliau dihina di depan mukanya, tapi beliau masih suapi setiap hari sampai wafatnya nenek-nenek Yahudi tadi. Masih banyak kisah-kisah heroik yang Nabi SAW tunjukkan, yang memang di sana ada sifat sabar yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo budayakan lagi sabar ketika mendapatkan musibah, dan juga banyaklah bersyukur ketika mendapatkan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah, karena innallaha ma'as sabirin. Ketika kita bersabar, jangan kira kita sendirian. Ma'a dikatakan innallaha was-sabirin, bukan was-sabirin, tapi innallaha ma'as sabirin. Kalimat ma'a itu begini. Jadi ketika kita bersabar, termasuk orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, ada Allah yang paling dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Allah membersamai kita, teman-teman. Jadi untuk apa lagi kita tidak mau bersabar ketika mendapatkan musibah? Insya Allah Maha Adil. Inna ma'al usri yusra. Ketika engkau diberikan
kesulitan, maka Allah akan datangkan kemudahan. Tapi lagi-lagi Allah mengatakan ingin kalian itu bersabar, datang kepada Allah Subhanahu wa taala agar selain Allah mudahkan urusannya, Allah akan angkat derajatnya. Tapi memang mungkin ada yang bertanya, ada seseorang juga yang sudah bersabar bertahun-tahun, gimana akhi misalkan kayak gitu, belum ada jalan keluar bahkan sampai ia meninggal. Maka ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pelit dan tidak akan ingkar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mungkin saja tanpa kita tahu Allah sudah bangunkan tuh istana. Allah berikan tanah berhektar-hektar di surga nanti, di surga nanti untuknya. Alhamdulillah. Harusnya kita iri terhadap orang tersebut, bukannya kita meratapi. Kita harus iri kepada beliau. Sampai meninggal beliau tetap bersabar, dan beliau tidak diberi jalan keluar ketika hidupnya, dan sampai meninggal beliau tetap menjadi orang yang beriman dan bersabar. Maka kita harus iri dengan orang tersebut, karena luar biasanya rasa sabar dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal tinggal memetik buah yang dihasilkan dari sabar. Lalu bagaimana dengan kita? Yuk teman-teman semuanya, kita perkokoh lagi iman dan niat kita. Tajdidun niyah itu sangat penting untuk selalu kita maju ke depan. Kita perbaiki niat kita, jangan lupa beristighfar. Lalu ketika kita melalui hari demi hari, ujian demi ujian, maka hadirkanlah sabar dalam diri kita dan minta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah melanggar janjinya bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Mungkin sedikit banyaknya pertemuan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf, saya minta maaf sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang memang kurang mengenakan, dan juga jika ada saran dan kritik, mohon kabari saya segera agar saya bisa lebih maju lagi dan memperbaikinya. Kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.